Aku, Reza, menikahi Aulia 3 tahun lalu. Dia wanita yang lembut, penyayang, dan tampaknya tidak pernah menyimpan rahasia dariku. Pernikahan kami harmonis meski belum dikaruniai anak. Aku tak pernah mencurigai apapun, sampai suatu hari aku menemukan sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Hari itu, Aulia terlihat gelisah setelah menerima sebuah surat. Saat dia ke kamar mandi, aku mengambil surat itu dari meja. Surat itu dari seorang wanita bernama Laras, isinya singkat. Kak, aku sudah menemukan keberadaan anak itu. Aku harap kamu siap menerima kenyataan. Hatiku berdebar. Anak siapa? Kenyataan apa? Aku mencoba bertanya pada Aulia, tapi dia hanya menggeleng dan berkata itu urusan lama yang tak perlu diungkit. Namun aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Beberapa hari kemudian, aku diam-diam menemui Laras. Dia kaget melihatku, tapi akhirnya bercerita. Mas Reza, aku nggak tahu gimana ngomongnya. Tapi Aulia punya seorang anak, dari ayahnya sendiri. Dunia seakan runtuh saat aku mendengar kata-kata itu. Laras menjelaskan bahwa sejak kecil, Aulia mengalami pelecehan oleh ayah kandungnya. Ibunya tak berdaya, dan rahasia itu terkubur dalam rumah mereka. Hingga suatu hari, Aulia hamil. Ibunya mengirim bayi itu ke panti asuhan agar tak ada yang tahu. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Malamnya, Aulia menangis dan mengakui semuanya. Aku takut kamu meninggalkanku, Mas. Aku malu, aku muak dengan masa laluku. Tapi aku tak bisa menghapusnya. Aku terdiam. Aku marah, sedih, dan hancur. Tapi yang kulihat di depan mataku adalah wanita yang telah kucintai, yang telah menanggung beban sendirian selama ini. Apa kamu masih mencintaiku, Mas? Tanyanya dengan mata penuh air mata. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini bukan salahnya. Aku tahu dia juga korban. Perlahan aku meraih tangannya. Aku butuh waktu, tapi aku di sini. Dan malam itu, aku memeluk Aulia, bukan hanya sebagai istriku, tapi sebagai seseorang yang terluka, yang butuh diterima dan dicintai tanpa syarat. Aku mencoba mencerna semuanya. Hati ini berkecamuk antara marah, kecewa, dan iba. Aulia, wanita yang kucintai, ternyata menyimpan luka sedalam ini. Aku ingin berteriak, ingin menyalahkan keadaan, ingin lari dari kenyataan. Tapi di hadapanku, dia hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit yang selama ini dia pendam sendirian. Aku nggak pernah menginginkan ini terjadi, Mas. Aku bahkan ingin melupakan semuanya. Aku takut kehilanganmu, suaranya lirih, penuh kepasrahan. Aku mengepalkan tangan, berusaha mengendalikan emosi. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa kamu menyimpan ini sendiri? Apa yang bisa aku lakukan, Mas? Siapa yang mau percaya? Bahkan ibuku sendiri lebih memilih diam, takut aib keluarga terbongkar, jawabnya sambil menunduk. Aku menarik napas panjang. Meski hati ini berat menerima kenyataan, aku tahu ini bukan salahnya. Dia korban. Seorang wanita yang seharusnya hidup dengan kebahagiaan, bukan dengan luka yang terus menggerogoti jiwanya. Beberapa hari setelahnya, aku mulai mencari tahu tentang anak itu. Laras memberiku alamat panti asuhan tempat bayi itu dititipkan dulu. Dengan hati berdebar, aku pergi ke sana. Seorang pengurus panti yang sudah tua menyambutku. Anak itu sudah diadopsi sejak kecil. Kami nggak tahu di mana dia sekarang. Seolah ditampar kenyataan, aku sadar bahwa masa lalu itu tak bisa diubah. Anak itu sudah pergi entah kemana, mungkin tumbuh tanpa tahu asal-usulnya. Saat aku pulang, Aulia menatapku penuh harap. Bagaimana, Mas? Aku mendekatinya, menatap wajahnya yang penuh ketakutan. Anak itu sudah diadopsi, kita nggak bisa menemukannya. Aulia menutup wajahnya, menangis dalam diam. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menata masa depan. Aku nggak akan ninggalin kamu, Aulia. Kita akan melewati ini bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aulia tersenyum kecil dalam tangisnya. Mungkin luka itu tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi aku tahu satu hal, dia tidak sendirian lagi.